al-ma'ani al-munharifah fi taghyir la ilaha illallah. Sebutkan beberapa makna yang menyimpang fi tafsir la ilaha illallah, dalam penafsiran la ilaha illallah. Ada berapa ya? 3. Ini aja tak baca. Al-ma'na alladhi yanharifu fi syahadati la ilaha illallah katsirah bal ya'taqidu bihi katsirun minan nas minha anna minhum qauman za'am anna tauhid yakfi bi mujarradil qaul. Yang pertama, bahasanya sebagian dari mereka mengatakan bahwasannya tauhid itu cukup hanya di ucapan. Kan tafsir la ilaha illallah. Yang kedua, adamul ilmi wal yaqin wal ikhlas. Tidak ada ilmu, yakin. Ini kan syarat ini. Syarat. Jawabannya, siapa yang mau jawab? Halo. La hakima illallah. Ada lagi? Sudah tadi. Yang sering beredar, tiada Tuhan selain Allah. Tiada Tuhan selain Allah. Makna yang menyimpang 3. La maujuda. Tidak ada Tuhan selain Allah. Ya, ini kan yang ana harapkan. Kenapa ana harapkan ini? Karena seseorang yang tahu pembandingnya berarti dia sudah paham pembahasan intinya. Orang kalau sudah paham pembandingnya berarti dia sudah paham intinya. Ya kan? Taib. Berikutnya, limadza kaunullahi subhanahu wa ta'ala ilahan yu'badu bihaqqin. Mengapa Allah subhanahu wa ta'ala satu-satunya Tuhan yang berhak disembah? Ya, jawabannya mana ini? Nomor? Iya. Nomor 3. Oh, ini nomor 3. Bukan. Oh, ini. Fa inna Allah ta'ala al-mutafarridu bil mulk wal qahr. Ya. Jadi intinya, mengapa Allah Subhanahu wa taala disembah? Jawabannya adalah karena Allah yang punya rububiyah. Karena Allah yang punya rububiyah. Ma makna rububiyah? Makna rububiyah ay ya'taqid al-'abdu anna Allah azza wa jalla huwa al-khaliqur raziqul mudabbir al-hayyul mayyit. Ya, yaitu apa? Makna rububiyah mengesahkan Allah akan seluruh perbuatannya yang tidak bisa dilakukan oleh makhluknya. Apa makna uluhiyah? Mengesahkan Allah di dalam ibadah. Apa makna syafa'ah? Talabul khair lil ghair, minta sesuatu manfaat dari orang lain untuk orang lain. Kemudian berapa pihak yang terlibat di dalam syafaat? 3, yaitu pemilik, perantara, dan penerima. Asy-syafi'u. Nah, kalau pemilik, shinnya yang panjang atau fa-nya yang panjang? Shinnya yang panjang. Kalau pihak kedua? Pihak kedua? Syafi'. Syafi'. Ya-nya yang panjang. Apa? Fa-nya yang panjang. Syafi'. Kalau pihak ketiga? Masyfu' alaih. Atau masyfu'un bihi. Ada nomor 9, nomor 8 dulu. Syarat syafaat.
Ya, izin dan ridho, izin dan ridho. Ini mereka berdua juga sama ujian kemarin persis. Ya, harusnya tidak boleh hadir ya. Sudah dijawab. Oh, sudah dijawab. Berapa pembagian hidayah? 2. Apa saja? Hidayatul taufik dan hidayatul irsyad, ya. Atau hidayah yang bersifat teori dan hidayah yang bersifat praktek. Nomor 10, 2 hal yang menyebabkan Abu Talib meninggal dalam kondisi kafir. Julasa usu. Yang pertama adalah sebab teman yang buruk. Yang kedua? Ada dicela. Aku dicela. Syubhat. Yang menyebabkannya. Kenapa dia berada di atas syubhat? Iya, apa namanya? Ya, ini ya. Sebabnya dalam kisah tersebut, pertama, teman yang buruk. Yang kedua, mengikuti nenek moyang. Mengikuti nenek moyang. Tapi dalam hadis tidak mau dicela juga. Kenapa? Tidak ingin dicela dalam hadis. Tidak ingin dicela karena? Tidak mau dicela. Kalimatnya apa? Atarghabu an millati Abdul Muttalib. Kan gitu. Apakah engkau mau meninggalkan agamanya Abdul Muttalib? Kan begitu. Sebelum sakaratul maut kan dia tidak mau dicela juga. Tidak mau dicela gimana lafadznya? Katanya jika aku tidak malu dicela, aku akan mengikuti agama. Oh, itu syairnya beliau. Syairnya beliau ketika masih sehat, ya. Ketika masih sehat, dia menulis, jika bukan karena kaumku yang mencelaku, maka aku adalah orang yang pertama mengikutimu, wahai Muhammad. Ya. Baik, insyaallah nanti saya koreksi di rumah. Ya. Untuk yang kedua tadi lebih jelasnya, Ustaz. Pertanyaan nomor 2. Kalau jawaban tiada Tuhan selain Allah itu gimana, Ustaz? Iya benar, 1. Harus ada 3. Salahnya cuma 1. Eh? Yang keduanya tidak ada sembahan melainkan Allah. Tidak ada sesembahan melainkan Allah, makna benar atau makna menyimpang? Menyimpang, Ustaz. Tidak ada sesembahan selain Allah. Sini kan nggak ada yang hak. Naam, itu yang hak, la ma'buda bihaqqin illallah. Bihaqqin walaupun tidak ada, tetap dia masih bermakna ilah, ma'bud. Masih dianggap benar, masih dianggap la ma'buda illallah. Ada di beberapa penafsiran tanpa bihaqqin juga dianggap benar. Ya. Yang penting intinya ma'bud, sesembahan, itu yang benar. Kalau yang pertama kan nggak ada ma'budnya, hanya Tuhan, peniadaan wujud Tuhan. Yang kedua nggak ada ma'budnya juga, hanya seputar rububiyah. Yang nomor 3 nggak ada ma'budnya juga, seputar hakim, hukum. Akhirnya dorong sih tas. Kasih ya apa Aldi ya. Sik ta. Lek wis mumtaz kabeh baru. Romzi berapa? Pak Romzi. Atau Pak Yoyo aja ya tanya dalilnya. Kenapa? Tadi pakai bihakin itu loh. Taib. Tapi evaluasi berikutnya mungkin karena babnya ini parsial, nggak seperti yang nomor 1 banyak kesamaan. Mungkin nanti setiap 5 kali pertemuan insyaallah ana berikan evaluasi.
Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin. Wassalatu wassalamul atammanil akmalani ala al-mab'uthi rahmatan lil alamin wa ala alihi wa ashabihi ajma'in, amma ba'd. Kita lanjutkan bab berikutnya pada mulazamah kita. Allahumma 'allimna bima yanfa'una wanfa'na bima 'allamtana wa zidna ilman nafi'a. Tafadhal, man yaqra? Abul Ghumaisa wala tafadhal. Huwa ya'muru. Oh, sudah tadi ya. Bismillahirrahmanirrahim. Ala Rasulillah amma ba'd. Anal ghuluwa fi quburis salihin yusawyiruha awfanan yu'badu min dunillah. Ya. Bab ma jaa annal ghuluwa fi quburis salihin. Bab yang membahas tentang bahwasannya sikap ghulu atau berlebihan di kubur orang saleh, di kubur-kubur orang saleh, yusayyiruha, sama saja menjadikan kubur-kubur tersebut awthanan, berhala-berhala, tu'badu min dunillah, yang disembah selain Allah. Berarti dari judul bab sababu asyirik, sebab kesyirikan, salah satunya adalah ghulu. Salah satunya adalah ghulu. Ya. Perbuatan ghulu ini bisa berakhir dengan sesembahan. Bisa berakhir dengan sesembahan. Ya, apa saja kira-kira ghulu yang bisa berakhir dengan sesembahan? Ana pernah sebutkan ada 4. Apa saja ghulu yang bisa berakhir kepada menyembah? Ada 4. Ayo. Sak dalile. Ada 4. Ya. Nah, ghulu sendiri, ghulu dengan sikap apa sehingga bisa menyembah? Ahsan, wah, mahabbah, terus. Roja, terus. Khauf. Kurang 1, hampir. Ta'zim. Anda perhatikan di sini, ibadah itu enggak lepas dari 4. Dia ta'zim, mengagungkan di dalam hatinya bahwasanya ini adalah sesuatu yang besar, yang sakral, gitu. Akan berakhir dengan menyembah. Ya. Boleh atau enggak kita menganggap makhluk itu agung? Boleh. Tapi enggak boleh ghulu, gitu. Orang tua kita agungkan boleh. Maka bahkan disyariatkan. Ya. Pemimpin kita agungkan boleh. Tapi tidak boleh ghulu. Ya. Kemudian yang kedua tadi disebutkan mahabbah, mencintai. Allah Subhanahu wa taala sebutkan, wa minan nas may yattakhidhu min dunillahi andada yuhibbunahum kahubbillah. Sebagian manusia menjadikan tandingan-tandingan bagi Allah Subhanahu wa taala, yang mana mereka mencintai tandingan tersebut seperti mencintai Allah. Walladzina amanu asyaddu hubban lillah. Akan tetapi orang yang beriman lebih besar cintanya kepada Allah. Maka dari ayat ini kita bisa ambil pelajaran, boleh kita mencintai makhluk, boleh. Suami mencintai istrinya atau sebaliknya, anak mencintai orang tuanya atau sebaliknya. Bahkan kita mencintai harta, kita mencintai kendaraan, rumah, boleh. Tapi tidak boleh berlebihan. Antum cek di surat At-Taubah, coba At-Taubah ayat 24. At-Taubah ayat 24. Ini juga dalil tentang nahyu an ghulu fil mahabbah. Iqra. Qul in kana aba'ukum aw abna'ukum wa ikhwanukum wa azwajukum wa ashiratukum wa amwalun taraftumuha wa tijaratun takhshawna kasadaha wa masakin tardawnaha ahabba ilaikum
ilaikum minallah wa rasulih wa jihadi fisabilihi wa tarabbasu hatta ya'tiyallahu bi amri wa wallahu la yahdil qaumal fasikin. Naam tarjim. Katakanlah jika bapak-bapak, anak-anak, saudara-saudara, istri-istri, kaum keluargamu, harta kekayaan yang kamu usahakan, perniagaan yang kamu khawatiri kerugiannya, dan tempat tinggal yang kamu sukai adalah lebih kamu cintai dari Allah dan Rasulnya dan dari berjihad di jalannya, maka tunggulah sampai Allah mendatangkan keputusannya dan Allah itu memberi petunjuk kepada orang-orang yang fasik. Nah, ya. Di situ Allah sebutkan aba'ukum wa abna'ukum wa ikhwanukum wa ashiratukum, keluarga semuanya. Kemudian Allah sebutkan wa tijaratun takhshawna kasadaha, perniagaan yang kalian takut rugi. Ya. Kemudian apa tadi? Wa amwalun iqtaraftumuha, harta yang kalian cari. Kemudian wa masakinu tardawunaha, tempat tinggal yang nyaman yang kalian senang. Ahabbu ilallah, ya, ahabba ilaikum minallahi wa rasulihi wa jihadin fi sabilillah. Wa jihadin fi sabilihi. Lebih kalian cintai daripada Allah, Rasul dan jihad. Ya, salah satu makna jihad adalah menuntut ilmu dan mengajarkannya. Itu lebih kalian cintai, ya, hal-hal tersebut daripada yang Allah sebutkan. Allah mengatakan fatarabbasu, tunggu tanggal mainnya, hatta ya'tiya amrullah, sampai datang perkara Allah. Perkara Allah bisa datang yaitu dengan ditimpakan bencana, atau perkara Allah yang dimaksud adalah ajal kalian datang, kemudian kalian akan mendapatkan bencananya di akhirat. Ya. Kemudian yang disebutkan tadi yang berakibat kepada penyembahan adalah ghulu fir raja. Ghulu, berlebihan di dalam berharap kepada makhluk. Boleh kita berharap kepada makhluk, boleh, tapi pada batas tertentu. Pada batas tertentu. Tentu anak berharap nafkah dari orang tua, istri berharap nafkah dari suaminya, tapi sebatas kemampuan manusia. Tidak boleh berharap lebih. Ghulu di dalam raja, ghulu di dalam berharap kepada makhluk bisa berakibat menyembah makhluk tersebut. Ya, antum lihat tuh orang-orang kuburiyun, dia mengharap banyak dari orang-orang soleh yang sudah mati di dalam kubur. Akhirnya bagaimana? Disembah. Mintanya bukan Allahumma lagi, ya Syekh Fulan, madad ya Maulana ya Husain, madad ya Zainal Abidin. Sami'tum? Pernah dengar? Ya. Biasanya disenandungkan, madad ya Maulana ya Husain. Apa artinya itu? Ya. Minta pertolongan kepada bukan pada Allah lagi. Ya. Kemudian yang terakhir adalah al-ghulu fil khauf. Ghulu di dalam takut berlebihan. Akhirnya apa? Menyembah. Apa yang dikatakan oleh sesuatu yang dia takuti itu dia ikuti. Karena dia sudah berlebihan takutnya. Contoh orang takut kepada dukun, diancam dikit disuruh melakukan begini begitu dia ikut. Termasuk juga takut kepada tokoh tertentu, termasuk ini mengagungkan tokoh tertentu. Tokohnya mengatakan halal, Allah mengatakan haram, dia ikut halal. Ya. Naam, ini adalah ghulu yang bisa berakibat kepada menyembah kepada selain Allah. Maka bab ini yusayyiruha awthanan, bisa berakibat menjadikan kubur itu berhala selain Allah. Yaitu ketika seseorang itu melakukan satu di antara empat tadi. Akhirnya entah dia mengagungkan kubur itu, atau dia mencintai, atau berharap, atau takut. Akhirnya menyembah. Naam, tafadhal. Tsumma qala rahimahullahu ta'ala rawa Malikun fil Muwatta anna Rasulullah sallallahu alaihi wasallam qala Allahumma la taj'al qabri wathanan yu'bad ishtadda ghadabullahi ala qaumin ittakhadhu qubur anbiya'ihim masajid.
Diriwayatkan oleh Malik, yakni Malik bin Anas, fil Muwatta, di dalam kitab Muwatta'nya, bahwasanya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, ini doa Rasulullah, Allahumma la taj'al qabri wathanan yu'bad. Ya Allah, janganlah engkau jadikan kuburanku sebagai berhala yang disembah. Ya, sebagai berhala yang disembah. Maka ini juga bisa kita kuatkan makna wathan. Makna wathan adalah kullu ma'ubida li ghairillah bi suratin ghairu makhluk. Bi ghairi suratil makhluk, bi ghairi surat al makhluk, yaitu berhala yang disembah selain Allah dengan tidak berupa makhluk. Tapi sonam, sod, nun dan mim, sonam adalah berhala yang disembah dengan rupa makhluk. Entah itu rupa manusia, ya, seperti Lata, atau rupa hewan seperti patung sapinya Samiri. Ini semua sonam. Dari mana penafsiran ini? Rasulullah mengatakan qabri wathanan. Wathan dinisbatkan ke kuburan, berarti nggak ada rupa makhluknya. Allahumma la taj'al qabri wathanan yu'bad. Ya Allah, janganlah engkau jadikan kuburanku sebagai berhala yang disembah. Ishtadda ghadabullah ala qaumin ittakhadhu qubur anbiya'ihim masajid. Maka Allah sangat marah kepada sebuah kaum yang menjadikan kubur nabi-nabi mereka, bisa bermakna kubur orang-orang saleh mereka, sebagai tempat ibadah. Sebagai tempat ibadah. Ya, bagaimana ketika hadis ini diberikan kepada peziarah-peziarah kubur itu, atau orang-orang yang biasanya beribadah di kuburan, mengaji Al-Quran di kuburan, kemudian berdoa di kuburan, mengkhususkan kuburan sebagai tempat ibadah, mengharapkan kasih sayang Allah. Tapi di sini Rasulullah mengatakan ishtadda ghadabullah, sangat besar murka Allah Subhanahu wa taala. Bagaimana? Ya. Fatwa tokoh mereka di lembah satu, ayat Allah di lembah yang lainnya. Maksudnya apa? Bertolak belakang. Mereka ingin mendapatkan kasih sayang Allah, ternyata hadis ini mengatakan Allah murka kepada orang yang demikian. Ya. Dan hadis ini sahih. Nah, terus Maqala rahimahullah ta'ala wa li jaririn bi sanadi an Sufyana an Mansurin an Mujahidin fi qawlihi afara'aytum Lata wal Uzza qala kana yaluttu sawaiqa lil haji famata fa'akafu ala qabri. kemudian Wali bin Jarir bisanadihi, dari Ibnu Jarir dengan sanadnya, an Sufyan an Mansur, dari Sufyan dari Mansur, an Mujahid, dari Mujahid di dalam perkataannya atau perkataan Allah Subhanahu wa taala, afara'aitumul Lata wal Uzza qal kana yaluttu suwaiq lil hajj famata. Allah mengatakan, bagaimana pendapat kalian tentang Lata dan Uzza yang disembah maksud. Wa manata tsalitsatal ukhra, di dalam surat An-Najm. Dalam surat An-Najm. Ya, Allah mengatakan bagaimana pendapat kalian tentang Lata dan Uzza yang disembah selain Allah. Kemudian Mujahid mengatakan kana yaluttus suwaiq lil hajj famata. Ya, Lata ini dulu dinamakan Lata karena dia latta yaluttu. Nguleni, mengadon. Suwaiq tepung campur air, adonan roti, lil hajj, dan dibagikan kepada orang yang berhaji pada waktu itu. Famata, kemudian
Lata ini meninggal dunia. Fa'akafu ala qabrihi. Kemudian mereka i'tikaf, berdiam diri untuk ibadah di kuburannya Lata. Ya. Sebagian ulama mengatakan Lata ini juga makna penyimpangan kata dari ilah. Ilah kemudian diselewengkan katanya menjadi Lata. Ya, kalau mengadon itu pakai tasydid, latta, yaluttu. Ya, kalau mereka di dalam ayat tadi afara'aitumul lata tanpa tasydid dan lamnya panjang. Maka sebagian ulama mengatakan lata diambil dari kata-kata ilah yang mereka gabungkan dengan latta yang mengadon roti. Terus وكذا قال أبو الجوزاء عن ابن عباس كان يلد سويق للحاج. Ya. Wa kadza qala Abul Jauza, demikian pula yang dikatakan oleh Abul Jauza dari Ibnu Abbas. Ya, dahulu Lata ini adalah orang yang mengadun as-sawiq, yaitu tepung campur air, itu adonan roti, lil haj, dan dibagikan untuk orang haji. 6. ثم قال رحمه الله تعالى وعن ابن عباس رضي الله عنهما قال لعن رسول الله صلى الله عليه وسلم زائرة القبور والمتخذين عليها المساجد والسروج رواه أهل السنن. Ya. Dari Ibnu Abbas radhiyallahu anhuma mengatakan, la'ana Rasulullah sallallahu alaihi wasallam zairatil qubur. Rasul sallallahu alaihi wasallam melaknat zairat. Ya, penziarah-penziarah wanita. Oleh karenanya sebagian ulama berfatwa berdasarkan hadis ini haram hukumnya wanita ziarah kubur. Karena di sini disebutkan la'ana, dilaknat. Sebagian ulama mengatakan boleh tapi nggak boleh sering-sering. Mengapa? Karena hadis ini juga khilaf pada sanadnya. Ya, maka para ulama yang mengatakan haram menghasankan sanad ini, menghasankan sanad hadis ini. Adapun yang mengatakan boleh tapi tidak sering-sering, beliau menilai ada rawi yang dhaif dalam hadis ini, kemudian mengambil dalil dari Ibunda Aisyah yang saat itu diajarkan doa masuk kubur oleh Rasulullah. Ya, Assalamualaikum ya ahlad diyar minal mu'minina wal muslimin wa inna insyaallahu bikum lalahiqun wa nas'alullaha lana wa lakumul afiyah. Maka diajarkannya doa ini menunjukkan bolehnya ziarah kubur. Yang diajarkan adalah Aisyah. Maka wanita boleh, tapi praktek Aisyah jarang sekali ziarah kubur. Maka boleh wanita itu berziarah kubur, namun tidak boleh sering-sering. Kalau kita gabungkan di antara dua fatwa ulama, ya, maka ajarkan kepada wanita-wanita kita untuk kehati-hatian, nggak usah ziarah kubur. Namun jika memang ziarah kubur mampu mengingatkan dia, mungkin saat ada masalah, mampu mengingatkan dia akan akhirat, atau menenangkan hatinya karena mengingat kematian, maka silahkan sesekali. Tapi untuk hukum asalnya ihtiyatan, untuk kehati-hatian, sebaiknya tidak usah. Kalau mereka mengatakan saya ingin menziarahi kubur orang tua saya untuk mendoakan, doakan dari jauh, maka sampai. Doakan dari jauh. Kalau mungkin ada peristiwa yang memilukan dia sampai terpuruk, bahkan mungkin sampai enggan menjalani kehidupan, kecuali harus datang ke kuburan untuk
menghidupkan hatinya barangkali, bukan untuk minta-minta ya, maka silahkan. Dan tentu pilihan kedua ini situasi atau kondisi yang jarang kan begitu, kondisi yang jarang. Saya ulang di sini, Rasulullah mengatakan, la'ana Rasulullah sallallahu alaihi wasallam zairatil qubur. Rasulullah melarang wanita-wanita untuk berziarah kubur, wal muttakhidina 'alaiha al masajid was suruj, dan juga melarang menjadikan kuburan sebagai tempat ibadah dan diberikan as-suruj, penerangan. Ya. Diberikan penerangan. Kalau orang sekarang gimana? Ya. Lampu merah putih. Iya. Macam-macam. Nemen ya. Biyen sih hidupnya kok ndak dikasih lampu sing padang, ngenteni mati baru. Iya. Wisata religi kan. Taib. ثم قال رحمه الله تعالى فيه مسائل الأولى تفسير الأوثان. Al-ula, yang pertama tafsir al-awthan. Tadi qad hasaltum, kalian sudah mendapatkan tadi tafsir al-awthan. Terus الثانية تفسير العبادة. yang kedua tafsirul ibadah. Ma huwa al-ibadah? Ma hiya al-ibadah? Man yujib? Semua yang dicintai dan diridhoi. لا السؤال بالعربية الجواب بالعربية. Ismun jami'un likulli ma yuhibbu wa yarda min al-aqwal wal af'al adh-dhahiran wa batinan. Masya Allah. Di meja sini barangnya, hadiah itu. Ada yang bisa minta tolong? Kotak kecil putih itu. Oh ya, antum juga dapat dari hasil ujiannya. Ya, ismun jami'un likulli ma yuhibbuhu Allah wa yarda. Minal atas tisdid. Ismun jami'un, sebuah nama yang mencakup begitu ya, ibadah itu. Sebuah nama yang mencakup, ismun jami'un likulli ma yuhibbuhu Allah wa yarda, pada seluruh hal yang dicintai oleh Allah dan diridhai, minal aqwali wal af'al, baik berupa ucapan maupun perbuatan, az-zahirah wal batinah, baik yang nampak maupun yang tersembunyi. Sekarang kita ulas. Ismun jami'un, sebuah nama. Nama maksudnya ibadah itu sebuah nama gitu loh. Ibadah itu adalah sebuah nama yang mencakup segala sesuatu yang dicintai dan diridhai Allah. Dari mana tahu sesuatu itu dicintai dan diridhai Allah? Man yujib? Dari dalil. Ketika Al-Quran atau Sunnah memuat perkara tersebut dalam lafadz perintah atau anjuran, berarti amalan tersebut dicintai oleh Allah dan diridhai. Contoh, Allah mengatakan, mathalul ladzina yunfiquna fi sabilillahi kamathali habbatin ambatat sab'a sanabila fi kulli sumbulatin mi'atu habba ila akhir ayat. Permisalan orang yang berinfak di jalan Allah
adalah seperti pohon yang punya ranting yang 7, kemudian berbuah 100. Ini adalah motivasi untuk sedekah. Maka kita tetapkan sedekah adalah ibadah. Mengapa? Dianjurkan oleh Allah dalam Al-Quran. Berarti amalan tersebut dicintai. Atau Rasulullah SAW mengatakan, barang siapa yang menginginkan untuk dipanjangkan umurnya dan ditambah rezekinya, falyasil rahimah, hendaklah dia menyambung silaturahim. Maka kita tetapkan silaturahim adalah ibadah. Kenapa? Ada dalil yang menganjurkannya. Contoh yang lain lagi, Rasulullah mengatakan, man salaka tariqan yaltamisu fihi ilman sahhalallahu lahu bihi tariqan ilal jannah. Barang siapa yang memilih jalan untuk menempuh ilmu agama, maka Allah mudahkan jalannya menuju surga. Maka kita tetapkan menuntut ilmu agama adalah ibadah. Ini yang dimaksud, yang dicintai dan diridhai oleh Allah dalam definisi tersebut. Kemudian tadi disebutkan minal aqwali wal af'al, baik berupa ucapan maupun perbuatan. Berarti ibadah ini ada berupa ibadah lisan, ucapan, ataupun perbuatan anggota badan. Kemudian ada yang zahirah dan batinah, ada ibadah yang nampak, ada ibadah yang tersembunyi dalam hati. Yang dalam hati contohnya ikhlas, ini ibadah. Kemudian khauf lillah, takut kepada Allah, ibadah, enggak nampak. Ar-raja lillah, berharap kepada Allah, ibadah. Dari mana? Disebutkan dalilnya bahwasanya khauf adalah ibadah. Allah Subhanahu wa taala berfirman, ahsan. Oleh mana? Wala takhafuhum wa khafuni. Janganlah kalian takut kepada mereka, takutlah kepadaku. Berarti khauf ibadah. Dianjurkan oleh Allah Subhanahu wa taala. Wasil. الثالثة أنه صلى الله عليه وسلم لم يستعيذ إلا مما يخاف وقوعه يخاف مجهول. الثالثة, yang ketiga, annahu sallallahu alaihi wasallam lam yasta'idz, bahasanya Nabi sallallahu alaihi wasallam tidak berlindung illa mimma yukhafu wuqu'uhu, kecuali pada hal yang beliau khawatirkan terjadi. Ini maksudnya adalah doa Nabi, Allahumma la taj'al qabri wathanan yu'bad. Ya Allah, janganlah engkau jadikan kuburanku sebagai berhala yang disembah. Rasulullah khawatir akan terjadinya ini, maka beliau beristi'adzah kepada Allah, berlindung supaya Allah tidak menjadikan kuburannya sebagai berhala yang disembah. Nah, Ar-Rabi'ah, kemudian yang keempat, beliau menggandengkan dengan hal ini, isti'adzah beliau supaya kuburannya tidak disembah, gandengan juga supaya jangan mereka itu menjadikan kubur-kubur nabi mereka sebagai tempat ibadah, atau kubur orang soleh sebagai tempat ibadah. Nah, yang kelima, disebutkan oleh Nabi SAW bahwasanya Allah Subhanahu wa taala sangat besar murkanya kepada orang-orang yang menjadikan kuburan sebagai tempat ibadah. Nah, السادسة وهي من أهمها معرفة صفة عبادة اللات التي هي أكبر من الأوثان. Ya. Yang keenam, dan ini adalah yang terpenting kata beliau, ma'rifatu sifati ibadatil lat. Di dalam hadis menyebutkan tentang bagaimana mereka beribadah kepada Lata. Ya, bagaimana ibadahnya Lata? Bagaimana ibadahnya
Lata bagaimana tadi? Memberi makan kepada orang haji. Allati hiya akbaru minal authan. Yang mana Lata ini termasuk berhala yang paling besar, yang paling mereka agungkan. Nah. As-sabi'ah ma'rifatu annahu qabru rajulin salih. Kemudian yang ketujuh, ma'rifat annahu qabru rajulin salih. Pengetahuan tentang bahwasannya Lata adalah kuburan orang saleh di antara mereka. Nah. As-thaminah annahu ismu sahibil qabri wa dzikru ma'na tasmiyah. Ya. Kemudian yang kedelapan bahwasannya di dalam hadis tersebut menyebutkan nama penghuni kubur. Nama penghuni kuburnya Lata. Wa dzikru ma'na tasmiyah. Kemudian menyebutkan mengapa sebab dinamakan Lata. Tadi sudah kita dapatkan. Terus At-tasi'ah la'natu zawwaratil kubur. kemudian yang kesembilan, dilaknatnya zawarat. Ya, peziarah-peziarah wanita. Peziarah-peziarah wanita. Makanya kalau umroh mau ke Baqi, wanita enggak boleh masuk. Wanita enggak boleh masuk. Ke kuburan Rasul pun enggak boleh. Enggak boleh. Boleh sampai raudhah saja. Terus yang ke-10, terlaknatnya orang yang menyinari kuburan. Naudzubillah. Kalau kita hindarkan keluarga kita dari laknat Allah. Ya, larang mereka dalam menerangi kuburan. Tunjukkan hadis ini, tidak apa-apa. Tunjukkan hadis ini. Ya. Baik, selesai sudah bab ke-21. Tafadhal jika ada yang mau ditanyakan. Apa? Ini soal laknat kuburan. Kalau kita tanya itu alasannya menerangi itu kalau ada meninggal malam lebih memudahkan itu, bukan menerangin untuk kasih lampu warna-warni itu. Itu bagaimana sih? Apa itu termasuk juga memberi Tujuan kita lihat tujuan amal dunia. Tujuannya apa? Untuk mempermudah kalau makan malam gitu. Nah, kelas berarti tidak termasuk menerangi kuburan. Ya. Yang dimaksud menerangi kuburan, menerangi secara khusus dengan niat memasang pentangan di atas kuburan tertentu. Tertentu orang-orang soleh gitu. Ya, betul. Ya. Dia mengungkapkan gini, dimintai untuk dana lampu mati. Saya dia berikan uang riba. Itu bagaimana? Untuk menerangi kuburan, menerangi sebenarnya bukan menerangi kuburan, menerangi jalan kuburan. Kuburan? Nah, kalau kita lihat tujuannya, terkadang orang menerangi jalan kuburan tapi kuburannya ikut. Maka yang demikian tidak mengapa. Yang bermasalah menerangi kuburannya jalannya ikut. Beda ya. Beda di antara dua perkara. Dia niatnya menerangi kuburan maka masuk dalam hadis ini. Kalau niatnya menerangi jalan maka tidak termasuk dalam hadis ini. Innamal a'malu binniyat. Adapun tentang penggunaan uang riba, penggunaan uang riba atau uang haram, ini boleh-boleh saja untuk pertama, sesuatu yang bukan sedekah. Dia bukan sedekah, dia hanya membuang. Membuang sifatnya. Namun berbenturan dengan larangan idha'atul mal. Ya. Larangan dengan berbenturan dengan larangan apa? Menyia-nyiakan harta. Tapi harus dibuang harta haram. Maka diarahkanlah ke fasum. Di dalam menggunakan harta haram, pertama harus dihindari sesuatu yang masuk mulut. Pertama, hindari. Ini yang paling jauh, dijauhkan dulu. Kemudian derajat di bawahnya yang menyentuh kulit, pakaian berarti. Ya, pakaian. Kemudian yang di bawahnya
yang digunakan untuk manfaat bernaung, berarti rumah. Ya. Kemudian baru setelahnya dan setelahnya. Semakin jauh semakin bagus. Makanya para ulama menganjurkan untuk pertama tempat yang dihinakan. Contohnya WC atau aspal, jalanan, ya, got atau selokan. Termasuk juga penerangan, hal yang jauh dari tubuh, penerangan. Ini tidak masalah. Wallahu alam. Kecuali kalau semuanya sudah terang, baru mendekat ke yang tadi. Ini butuhnya, ini pas butuhnya untuk rumah orang fakir. Penerangan sudah ada, semuanya selesai. Ini lebih butuh fakir. Ya sudah, mau apa lagi? Kemudian semua sudah ada rumah barangkali. Pakaian ini yang belum. Ya, pakaian. Semakin mendekat gitu. Kalau yang awal semakin dijauhkan dari badan. Ada lagi? Bagaimana menjelaskan kepada saudara kita yang masih awam tentang berbakti pada orang tua tapi secara hulu. Jadi menabrak syariat-syariat. Mereka ya awam nggak mengerti. Tapi kalau dijelaskan itu malah kita yang di Iya. Termasuk mengagungkan orang tua berlebihan kan begitu. Ya ini memang harus dipahamkan bahwasannya orang tua adalah makhluk. Orang tua adalah makhluk, ya. Mereka diagungkan karena melahirkan kita. Tapi Allah Subhanahu wa taala bukan makhluk. Allah adalah pencipta. Maka agungkan Allah melebihi orang tua, karena orang tua juga ciptaan Allah. Diberikan masukan seperti itu. Diberitahu hakikatnya. Orang tua kita makhluk sedangkan Allah penciptanya. Mana yang harus didahulukan? Wallahu a'lam. Tadi wasnan tadi bukan mah, yang soman tadi yang berupa mah. Itu maksudnya gimana? Tadi kan disebut Allahumma la taj'al qabri wathanan yu'bad. Ya Allah, janganlah engkau jadikan kuburanku sebagai berhala yang disembah. Rupa berhala itu ada dua, ada rupa makhluk hidup, ada rupa non makhluk hidup. Oh, maksudnya Hayawan. seperti mungkin apa? Patung. Batu itu pasana. Wathan ya, batu, pohon, kubur, Manusia, hewan, sonam. sona. Yang enggak berbentuk maksudnya. Tidak berbentuk makhluk ya. Sona itu yang tidak berbentuk. Ha. Berarti kucing awe-awe termasuk apa? Sonam ya. Iya. Mungkin tiang bisa, berarti maksana juga. Apa? Tiang. Tiang apa? Ada- Tiang jawin apa tiang listrik? Biasanya ada yang menyebut tiang juga, atau tiang di Yang masjid. seperti Oh, tiang masjid wathan. oh masa. Tiang masjid kan wathan, tidak berbentuk makhluk. Oh iya. Lek tiang Jawa, sonam. Tiang soleh. Tiang soleh. Cukup? Iya. Berkaitan tentang muadharah tadi sama kajian kita Ustaz. Kan tadi kan tentang fatwa. Heeh. Nah, sekarang kan tentang intinya tentang keburiun. Nah, ini anak dapat Ustaz fatwa tentang ini. Anak bacakan Ustaz ya. Ya. Mungkin bisa dikoreksi kalau fatwanya ini benar atau salah Ustaz. Nah, yang pertama Bismillah. itu orang beruntung itu nggak dapat uzur. Kalau di uzur itu menyelisih ijma. Yang pertama itu. Yang kedua menegakkan hujah itu kepada pelaku syirikan itu menyalahi Al-Quran. Yang ketiga itu yang perlu ditegakkan hujah itu perkara yang samar, syubhat takwil, bukan perkara yang jelas. Maksudnya contohnya syubhat takwil itu seperti mengingkari ketinggian Allah karena takwil. Nah, kalau perkara yang zahir yang katanya
maklum minal dzin itu apa? Maklum apa? Disitulah itu nggak perlu dikatakan hujjah katanya itu. Terus dalam fatwanya juga menyebutkan kaidah takfir. Nah ini kaidah takfir, apakah ini benar? Yang pertama itu Ahlus Sunnah itu beda dengan Murji'ah dan Khawarij. Kalau Khawarij itu mengkafirkan pelaku dosa besar, kalau Murji'ah itu enggak mengkafirkan sama sekali. Kalau Ahlus Sunnah itu mengkafirkan yang berhak dikafirkan. Yang pertama. Yang kedua itu takfir itu kan hukum syar'i. Ya kan? Nah, kalau Allah mengkafirkan seseorang atau kaum atau musyrik, kita ikut mengkafirkan. Nah, yang kedua, yang ketiga itu barang siapa yang melakukan pembatal keislaman, nah maka dia kafir secara mutlak dan muayyan. Maksudnya secara kafir otomatis secara umum dan secara khusus. Barang siapa yang melakukan pembatal keislaman, itu kaidah yang ketiga. Contohnya, nah contoh yang nggak perlu dikatakan hujjah itu, yang bawah fatwa itu memberikan contoh ketika ada orang yang mengaku nabi, kan itu kufur akbar, Ustaz. Musailamah al-Kadzdzab. Itu nggak perlu diajak diskusi dialog sama Abu Bakar dan lain-lain, langsung diperangi, langsung dibahasnya dikufuri, dikafirkan. Itu nggak perlu dikatakan hujjah. Musailamah al-Kadzdzab langsung diperangi. Itu intinya kalau yang dikatakan hujjah itu yang perkara yang syubhat takwil intinya. Nah, seperti misalnya kan mengimani ayat Ar-Rahman tapi mengingkari maknanya. Nah itu mengimani ayatnya tapi mengingkari maknanya. Nah, terus kaidah yang keempat itu sama tentang terpenuhi syarat dan hilang penghalangnya itu juga dalam hal syubhat takwil. Kalau syirik akbar, kufur akbar yang jelas hukumnya itu nggak perlu terpenuhi syarat dan hilang penghalangnya. Terus yang terakhir itu yaitu ini Ahlus Sunnah itu tidak mengkafirkan pelaku dosa besar sampai dia menghalalkannya. Nah terus yang keenam itu takfir ada dua katanya. Kaidah takfir yang keenam ada dua, takfir hak dan takfir batil. Takfir yang hak itu yang menurut Quran Sunnah, yang batil itu mengkafirkan pelaku dosa besar, terus mengkafirkan penguasa, mengkafirkan negeri Islam, dan mengkafirkan tanpa bukti dan hujjah. Ya betul. Gimana Ustaz tadi? Semuanya benar. Jika itu ditarik ke makna untuk meniadakan udzur bil jahal, maka itu batil. Semuanya benar, nggak ada yang salah. Jelas ya. Nah, ini ibarat sebuah teori baku. Sebuah teori baku. Contohnya antum ketahui luas sama dengan panjang kali lebar. Iya toh? Kalau bangunannya kayak gini. Panjang kali lebar kayak gini. Kalau bangunannya kayak gini. Afwan ya. Ada enggak tanah yang kayak gini? Gimana cara itu yang panjang kali lebar? Ya kondisional. Sesuai dengan bagaimana cara menghitung di daerah setempat. Mau dipaksa kayak gini. Paham maksudnya? Kaidah semuanya benar. Enggak ada yang salah. Dan semuanya itu berangkat dari firman Allah Subhanahu wa taala, "Wa ma kunna mu'adzibina hatta nab'atsa rasula." Dan kami tidak akan mengadab sebuah kaum kecuali setelah mengutus rasul. Ya. Diutusnya rasul tujuannya untuk menegakkan hujjah bainan nas. Kan betul? Menegakkan hujjah di antara manusia. Sekarang dhawabit qiyamul hujjah itu apa? Batasan tegak hujjah itu apa? Apakah cukup dikatakan itu rasul? Tegak hujjah padanya? Belum. Atau rasulnya datang ngomong, "Saya rasul." Tegak hujjah? Belum. Apa batasan tegak hujjah pada seseorang? Para ulama mengatakan al-fahmu. Faham. Jelas ya? Sekarang anak mau tanya. Orang dikatakan syirik, antum mengatakan syirik di Saudi Arabia, dengan antum mengatakan syirik di Amerika, dengan mengatakan syirik di Indonesia, mana yang lebih paham? Arab.
maka saya katakan udzur bil jahal di Arab lebih sempit daripada tempat yang lain. Antum mengatakan di sini syirik, ya. Contoh, Pak, sini Pak, duduk Pak. Syirik adalah menyamakan Allah dengan makhluknya pada hal-hal yang khusus bagi Allah. Contohnya apa? Kalau jenengan berdoa kepada siapa? Kepada Allah, maka jangan berdoa kepada makhluk. Oh, gitu ya. Sudah? Pulang dia ke rumahnya. Ketemu teman-temannya 5 orang. Dia mengatakan apa yang antum katakan. Kemudian salah seorang di antara mereka mengatakan, yang dimaksud ya benar itu tadi, cuman doanya itu kita berdoa kepada Allah tapi lewat perantara ini. Oh gitu. Paham maksudnya? Jadi tidak bisa kita saklek di dalam rumus tadi. Rumusnya benar, tapi di dalam menerapkan sesuai dengan kondisi masing-masing. Ya. Ketika itu dipaksakan ke daerah yang tidak sesuai, maka sama saja kita mencoret adanya udzur bil jahal. Padahal udzur bil jahal ada atau tidak? Ada. Insya Allah gitu ya. Berarti kesimpulannya Ustaz, masalah-masalah yang di Saudi itu misalnya sampai meniadakan uzur mungkin fatwa di negaranya. Di negaranya. Sama kayak fatwa peninggalan. Betul. Antum baca Syekh Utsaimin di dalam Kasyfus Syubhat, Syarah Kasyfus Syubhat. Di situ Syekh Utsaimin menjelaskan sesuai dengan kondisi negara masing-masing. Sesuai dengan kondisi negara masing-masing. Atau Ibnu Taimiyah di dalam Majmu' Fatawa juga menyatakan demikian. Bahwasanya udzur bil jahal itu sesuai dengan kondisi masyarakat daerahnya dan tingkat banyaknya ahlul bid'ah di sana. Semakin banyak ahlul bid'ah, semakin luas udzur bil jahal. Kalau tidak, maka kita sedang mendolimi orang gitu. Ya dah. Otomatis kita sedang mendolimi. Masa kita hukumi kafir? Loh kok kafir Pak? Saya diajari guru besar loh. Ternyata ahlul bid'ah guru besarnya. Dan yang antum maksud syubhat ta'wil itu benar. Ya, yang dijelaskan hujjah adalah syubhat ta'wil. Sekarang sejauh mana orang itu mengidap syubhat ta'wil dan tidak? Maksud, yang lain paham ya? Syubhat ta'wil itu maksudnya di dalam kepalanya ini kerancuan berpikir atau menilai hukum itu tidak tepat. Dari mana kira-kira? Dari pengaruh ideologis tempat, macam-macam ya, dari pengaruh ahlul bid'ah yang menyebar. Nah, seperti itu. Orang-orang ini berarti di atas syubhat. Dan inilah yang harus ditegakkan hujjah. Makanya kadang anak ironis ya. Banyak yang dari Saudi atau dari Yaman kemudian mengumpulkan fatwa-fatwa ulama sana, dibawa ke sini, dibior di sini. Nah itu. Ketika para ulama tersebut disamperin, ini farq bainal fatwa wal qadha. Beda antara fatwa dan qadha, mufti wal qadhi. Beda. Mufti seperti tadi yang saya jelaskan, fatwa adalah sebuah ketetapan hukum yang disampaikan secara umum. Sifatnya masih mutlak, belum muayyan, masih umum. Contoh saya mengatakan menikah tanpa wali bagi wanita haram. Siapa orangnya? Ya, semua pokoknya. Fatwa ini namanya. Tapi ketika ada seorang wanita dengan walinya datang ke saya, Ustadz, permasalahan saya begini. Kemudian saya memutuskan hukum untuk muayyan, untuk individu. Makanya namanya qadha. Qadhi. Beda dengan fatwa. Lah, para ulama itu menfatwakan hukum umum. Adapun hukum yang kondisional, maka harus ditanyakan ulang dengan kondisi yang sesuai. Begitu. Ketika
fatwa ditarik ke fatwa umum ditarik ke keputusan individu, wah ini berat. Berat, bisa tidak sesuai nanti. Naam hakata wallahu a'lam. Lanjutkan saja. Pokoknya udzur bil jahal ini seru. Terus Assalamualaikum Ustaz. wa ilaikum jami'an. Hal uzun jahal terkhususnya masalah takfiri yang Ustaz pernah bilang ini masalah istihadiyah gitu Ustaz. Betul, Ada ya. perbedaan pendapat dari masyayikh gitu Ustaz. Pertanyaan adalah ketika itu dianggap sebagai istihadiyah, apakah boleh kita mengambil atau duduk mengambil ilmu dari rojul yang menganggap tidak adanya udzur bin jahal gitu Ustaz? Karena sama-sama menisbatkan diri ke salafiyah gitu Ustaz. Begini ya. Nah, mana paham arahnya? Jadi udzur bil jahal ini adalah sebuah pendapat ijtihadiyah yang berkaitan dengan hubungan antara manusia dengan manusia. Dia sedang menghukumi manusia. Maka pertanyaan, kalau antum bertanya, bolehkah mengambil ilmu dari orang ini? Boleh, selama dia membahas masalah individual, bukan hubungan manusia dengan manusia. Karena ada orang di dalam perkara menghubungkan manusia dengan manusia, dia hulu, tasyaddud. Ada hal yang berlebihan di sana. Tapi untuk secara individual, dia contohnya membahas akidah Ahlus Sunnah itu begini loh, bener, ya enggak apa-apa ambil ilmu dari. Ini masalah udzur bil jahal, ini kan masuk di dalam manhaj dakwah istilahnya kalau kita pahami literaturnya. Maka saya katakan, silahkan ambil ilmu dari mereka. Oh ya, nah, tafadhal. Kalau mau ambil ilmu dari mereka, silahkan. Tapi ketika masuk manhaj dakwah, skip dulu. Skip dulu. Masuk manhaj dakwah. Secara umum akidah benar semua. Nah, wallahu alam. Ini pernah saya tanyakan juga pada guru saya, guru senior saya, sama jawabannya seperti ini. Ambil akidahnya Ahlus Sunnah wal Jamaah, gak ada masalah. Cuman, koreksi di manhaj dakwah. Manhaj dakwah ini wajib kondisional. Orang berdakwah loh, antum berdakwah di keluarga antum dengan di keluarganya teman antum, gimana? Dengan di lebih luas lagi, contohnya berdakwah kepada penguasa dan berdakwah kepada rakyat, beda. Mesti harus ada kondisi yang dipertimbangkan. Nah, oleh karenanya di manhaj dakwah butuh kaidah fikih. Butuh kaidah fikih. Ketika kaidah fikih tidak dikuasai, maka kesannya akan tasyaddud. Ya. Maka saya katakan, kalau orang meniadakan kaidah fikih, usul fikih dengan fokus kepada manhaj dan akidah menurut mereka, kita katakan manhaj Islam atau manhaj Ahlus Sunnah wal Jamaah ini juga include di dalamnya kaidah fikih. Contoh, kita dilarang untuk berontak kepada penguasa. Penguasanya penguasa zalim. Hukum asalnya apa? Memberantas kezaliman masyru'. Hukum asalnya memberantas kezaliman adalah disyariatkan, betul? Namun kenapa ketika penguasa yang zalim tidak boleh diberontak? Sebenarnya ada kaidah darul mafasid muqaddamun ala jalbil masalih. Menghindari mafsadah lebih didahulukan daripada mengambil maslahat. Memberantas kezaliman maslahat. Maslahat. Tapi kita skip. Kenapa? Karena yang pelaku kezalimannya ini penguasa, punya kekuatan. Kalau kita berontak, darah yang tertumpah banyak. Maka itu adalah mafsadah, itu adalah kerusakan. Maka menghindarkan kerusakan didahulukan. Kita sabar dengan penguasa yang zalim. Walaupun harus mendapatkan manfaat tadi.
Ada kaidah fikih yang diterapkan secara tidak langsung di sana. Kalau kita perhatikan manhaj per manhaj itu sudah dirangkum oleh para ulama. Ya, na'am, wallahu a'lam. Tentang manhaj tadi, nah kalau misal kita oke lah belajar akidah itu mulai dasar sampai puncaknya, tapi kesimpulan akhirnya itu hasil dari belajar akidahnya itu bukan untuk memberantas kesyirikan tapi untuk mengkafirkan, maksudnya itu pahamnya. Untuk apa? Fokusnya itu untuk takfir, bukan ke takfir apa? Menyerahkan kesyirikan, menolak kesyirikan, itu gimana Ustaz? Fokusnya ke situ, fokusnya. Yang kita lihat di lapangan begitu Ustaz. Jadi belajar akidah dari dasar, naik seret, ujungnya itu kita paham bahwa pelaku kesyirikan kafir, itu ujungnya, bukan ujungnya kita itu gimana caranya kesyirikan yang ada ini hilang. Nah itu ujungnya. Nah itu. Padahal diutusnya Rasul SAW dan para Rasul yang lainnya ani'budullah wajtanibut taghut, kan begitu. Tujuannya untuk membuat manusia menyembah kepada Allah dan menjauhi taghut, bukan untuk mengkafirkan manusia. Ya, bukan untuk ujung-ujungnya hanya tahu hukum syirik kemudian siap untuk mengkafirkan, tidak. Ya. Allah Subhanahu wa taala mengatakan dalam surat Ali Imran, "Wal takum minkum ummatun yad'una ilal khair wa ya'muruna bil ma'ruf wa yanhauna 'anil munkar." Jadilah kalian umat yang menyeru kepada kebenaran. 3 poin, menyeru pada kebenaran, amar ma'ruf, nahi mungkar. Bukankah amar ma'ruf nahi mungkar termasuk menyeru pada kebenaran? Dan bukankah nahi mungkar juga termasuk menyeru kepada kebenaran? Mengapa Allah sebutkan 3, Allah bedakan? Kata para ulama, yad'una ilal khair, mengajak manusia kepada kebaikan, ini adalah metode penjelasan. Menjelaskan ini baik, ini buruk, ini baik, ini tauhid, ini sunnah, ini bid'ah, ini syirik. Begitu. Lalu apa amar ma'ruf nahi mungkar? Hadza ilaj. Ini adalah tindakan, sikap, obat gitu maksudnya. Ketika mereka sudah paham tapi masih dilanggar, barulah kita amar ma'ruf. Karena dia sudah tahu yang ma'ruf, kita ajak kepada yang ma'ruf. Loh, kok enggak sholat sih? Kan sudah tahu sholat itu wajib. Amar ma'ruf. Kita juga nahi mungkar. Loh, kok berbuat gini, ini kan syirik, pasang jimat ini syirik, lepas ya. Ini hakikat dari dakwah Islam. Mengajarkan dulu, edukasi dulu. Edukasi, faham amar ma'ruf nahi. Bukan langsung jagrek amar ma'ruf nahi, bukan. Padahal mereka belum tahu. Mereka belum tahu padahal. Nah, hakan. Gitu ya, insyaallah. Taib. Misalnya kan, sedangkan antum bilang ini ijtihad, ya. Nah, di luar bilangnya ijma itu gimana Ustaz? Permasalahan ijma kan itu bertolak belakang Ustaz. Kalau misalnya 2 kubu ini saling bilang ijtihad, enak, soalnya enak. Nah, ini yang antum bilang ini ijtihad, di luar bilangnya ijma. Ini ijma ini mengisi ini berarti nah itu mengisi ijma. Nah, antum pakai kaidah. Barang siapa yang menetapkan sesuatu wajib menghadirkan buktinya. Dan ijma itu lebih kuat daripada ijtihad. Maka dia harus mendatangkan buktinya. Ijma'nya siapa? Begitu. Ya. Imam An-Nawawi sering mendapatkan kritikan dari ulama Syafi'iyah yang lainnya karena Imam Nawawi sering menyebutkan hadza ijma'. Padahal bukan ijma'. Di dalam penjelasan Syarah Sahih Muslim sering menyebutkan hadza ijma', ajma'al muslimun. Padahal bukan ijma'. Wajib orang yang mengatakan ini ijma', wah berat, harus mendatangkan dalilnya.
Berbeda orang mengatakan ini ijtihad. Masih ada peluang berbeda begitu. Ada peluang berbeda. Contoh kayak antum tak bilang gini. Nanti antum jam 8 datang ya. Ini perintah. Perintahnya siapa Ustaz? Beda sama ana mengatakan antum kalau bisa datang jam 8 ya. Kalau bisa. Nah, tentu derajatnya lebih kuat yang pertama. Pasti antum akan bertanya, merasa tertekan. Loh, kok bisa begitu? Kenapa harus begini? Nah, wallahu a'lam. Naktafi bihadza insyaallah. Sallallahu wasallam wa baraka ala nabiyyina Muhammad wa ala alihi wa ashabihi ajma'in. Walhamdulillahi rabbil alamin. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.